Ini salah satu kesaksian saja, saudara. Pada waktu saya berangkat dari Jakarta menuju ke Tokyo, jam tangan saya ketinggalan di tempat X-ray yang pemeriksaan waktu saudara mau ke imigrasi itu biasanya ada, atau setelah imigrasi itu ada. Nah, saudara-saudara, dalam situasi seperti itu mau apa lagi, ya kan? Karena kesadaran bahwa jam itu hilang sudah ada di Los Angeles. Jadi mau telepon juga enggak bisa, ya mau marah juga enggak bisa, mau suruh Pak Roni tolong urus ini jam saya ketinggalan. Ongkos ngurusnya sama ongkos jamnya lebih mahal ongkos ngurusnya. Tapi karena itu jam kesukaan, saudara-saudara, saya berdoa, ternyata Tuhan buka jalan. Ada cara Tuhan memberkati, ada teman yang ngundang kami makan. Sambil ngomong-ngomong dan dia pengen mendengar cerita mengenai pelayanan kami diundang makan, ini orang yang kaya raya, saudara-saudara. Dan dia baru membeli rumah, bangun rumah di pinggir sungai, bagus sekali. Dia yang ngajak saya mancing nih, ya kan? Dan dia pengen nanti Pak Paulus kalau kembali lagi jangan lupa kita mancing lagi. Saya bilang enggak, saya mau mancing di pinggir sungai, kamu ya di sungai yang pinggir rumah. Dia pokoknya luar biasa. Selesai ngomong-ngomong, tiba-tiba dia menyelipkan berkat buat saya, saudara. Ini berkat buat Bapak. Jadi saya bisa beli jam lagi, ya kan? Beli 2 lagi. Luar biasa. Ya. Jadi cara Tuhan menolong itu bisa macam-macam, saudara. Ada satu peristiwa yang mungkin itu secara nalar mungkin kita bilang, oh ini kebetulan. Sebetulnya tidak kebetulan. Jadi waktu kami pulang dari Phoenix mau menuju ke Los Angeles, kelebihan berat hampir mungkin ada berapa? Ibu Paulus, ada 50 kilo. Lebih. Ya. Jadi kalau saya bayar hampir $100. Jadi 1,5 juta kalau bayar kelebihan bagasi ini. Saudara, saya berdoa bagaimana caranya, sudah. Ya udah harus bayar karena memang itu dikasih pakaian-pakaian yang masih bagus dan sebagainya, itu orang sudah mengumpulkan. Kita tidak bisa bawa semuanya. Kalau bawa semuanya berarti ongkos. Ya kan? Tetapi petugas tiket itu mengingatkan, loh Bapak kan punya frequent flyer pesawat Delta, Bapak bisa free, tidak perlu bayar lagi. Wah saya kaget, wah luar biasa, kalau saya tahu kan saya bawa tadi itu yang lain-lainnya. Jadi masih ada banyak kisah-kisah, nanti seminggu ini saya akan mengajari saudara apa yang saya pelajari dari orang-orang yang saya temui, orang-orang yang luar biasa. Setiap orang yang saya temui memberikan pembelajaran yang luar biasa. Nah salah satunya adalah mantan siswa namanya Samuel Sapulete. Dia mengembalakan sidang di Los Angeles dan pada waktu COVID terjadi, saudara-saudara, dia banting setir. Jadi sopir macam kayak GoFood begitu. Karena memang tidak ada persembahan. Dan dia tidak malu karena untuk menghidupi keluarganya dia melakukan itu, saudara. Tapi ada satu peristiwa yang terjadi selama COVID ini di mana seorang bapak yang dia doakan, kemudian bapak itu setelah dilayani dia meninggal dunia, dia menitipkan pesan mobilnya dikasihkan ke hamba Tuhan ini, BMW yang masih baru. Dan dia pakai mobilnya untuk jemput kami jalan-jalan di Hollywood, saudara-saudara. Dan ada pelajaran-pelajaran yang luar biasa, nanti saudara akan mendengar pelajaran dari Pak Neil Jeffrey, seorang hamba Tuhan yang dulu waktu kecil kalau ngomong dia gegap, ya, dia gagap. Tapi dia menjadi wakil gembala sidang yang jemaatnya 48.000. Dan dia bisa bicara dengan masih sedikit gegap. Dia kasih bukunya kepada saya. Saya minta izin kalau bisa diterjemahkan. Saudara-saudara, dia menjadi pembicara kemana-mana. Pembicara yang diberkati dan memberkati banyak orang. Bahkan di acara dinner dia yang menjadi pembicara utamanya. Padahal dia gagap, bisa dipakai oleh Tuhan. Dulu suka dibullying, suka direndahkan. Saudara, tidak dianggap oleh teman-temannya, orang tuanya sendiri sudah putus asa, tapi Tuhan bisa pakai. Ada yang sangat memberkati saya juga namanya
Pak Devon Dickinson, mungkin saudara sudah tahu. Pak Devon adalah board kita yang waktu kami diajak ke rumahnya, saya kaget, saya pikir rumah lamanya, karena kami pernah nginap di rumah lamanya. Tahu-tahu dibawa ke rumah baru, lalu kami sudah membangun rumah yang baru. Wow, saudara sudah lihat di video itu, luar biasa. Kemudian dia sengaja jemput kami dengan mobilnya dia yang paling baru, mobil Tesla listrik, yang harganya miliaran itu, yang itu mobil dengan tenaga listrik dalam waktu hitungan detik kecepatannya dari 0 bisa sampai ke 250. Jadi kecepatnya bukan main. Dan mobil itu di tempat duduknya bisa ada suara kentut. Ada mainan gitu ya. Jadi saudara yang duduk situ tiba-tiba bunyi di bawahnya. Dipikir saudara. Tapi yang luar biasa adalah waktu saya tanya, apa rahasia Anda diberkati? Nah, saudara, mungkin kalau saudara mendengar jawabannya dia langsung saudara akan kagum. Nanti kita akan sharing di beberapa hari ke depan. Tapi Ibu Paulus punya pengalaman sendiri. Silakan Bu. Bagaimana rasanya kehilangan coklat misalnya? Sampai 3 malam tidak bisa tidur. Ya, sedih, masih sedih nih, tadi pagi juga masih sedih ya. Lihat saudara-saudara yang ada di sini, aduh kursinya penuh, senang sekali. Tapi saya minta maaf karena nggak bisa bawa oleh-oleh. Oleh-oleh saya kecurian, saudara. Jadi satu kresek itu coklat semua, makanan semua, oleh-oleh saya sudah siapin. Terus tiba-tiba ngeh-ngehnya kok waktu buka-buka itu besok Deli yang buka semuanya, nggak tahu dia sembunyiin di mana itu. Saya masih berharap itu nggak dicuri orang. Saya berharap itu ada gitu. Sampai hari ini saya nggak percaya kalau itu hilang, nggak pernah kehilangan. Sampai tadi pagi saya bangun, benar-benar saya sedih. Bapak udah bangun duluan karena dia bangun pagi sekali, masih jet lag dia. Jadi masak lah, makan lah, apa gula balik. Saya nggak mau ikut-ikutan karena nanti kalau lihat makanan saya ikut makan. Saya nggak mau makan pagi-pagi ya. Dia makan terus. Jadi dia masuk kamar, saya bilang, pokoknya kehilangan tuh membuat tulang-tulang tuh nggak ada, lemes, nggak bergairah, nggak mau bikin apa-apa gitu. Aduh males banget. Nggak mau ngapa-ngapain, saya sedih terus. Saya bilang, aku sedih nih, aku bilang sedih lagi, masih kepikirannya tuh coklatnya, iya. Jadi sekresek coklat, bukan masalah coklatnya hilang. Saya bilang, Bapak kita pergi ke mana? Laki itu, Laki kan semua barang-barang luar negeri semua tuh supermarketnya. Saya bilang, mau beli deh di sana biar ganti, biar hati itu tenang. Sedih banget nggak bawa oleh-oleh gitu ya. Terus ada pelajaran yang istimewa. Bapak bilang pasti ada pelajaran dari itu. Udah, saya cuma kepengen tahu itu hilangnya di mana gitu loh. Dan siapa yang ambil. Banyak barang berharga di koper itu, tapi kok yang diambil kok satu kresek besar itu coklat semua gitu. Saya bingung kenapa. Memang lagi Halloween. Halloween tuh setiap rumah harus, ibu-ibu itu harus sediakan makanan permen-permen coklat di halamannya. Jadi anak-anak datang pakai baju kostum yang aneh-aneh, yang setan-setan gitu. Terus mereka ambil permen-permen itu untuk mereka kayak Paskah gitu, mereka ambil di setiap neighbors, setiap rumah-rumah gitu. Yang ambil siapa? Saya bilang. Tapi memang ngehnya saya, kita terbang dari Arizona ke LA itu saya lihat loh kok merek polo tas saya kok kecongkel. Itu di mana? Memang suka dicuri orang ya, merek-merek itu, merek-merek asli itu. Terus yang merah itu saya tutup kok dia punya kunci resleting tuh, klek terus dikunci kan. Itu kok kegunting. Jadi terpotong. Jadi koper saya bisa terbuka separuh gitu loh. Ini siapa yang dia imigrasi, di di airport penerbangan atau apa gitu. Saya bingung di mana hilangnya, kok yang diambil itu padahal banyak barang berharga di dalam situ. Kok dia nggak milih yang mahal-mahal itu, dia yang diambil kok kresek, bagaimana cara dia ngambilnya, siapa yang ngambil, saya kepikiran terus. Sebelum berangkat juga saya kepikiran ya, saya kepikirannya nanti kalau COVID-nya positif di sana, di sini negatif, selama terbang sampai sana dicek lagi positif, saya harus karantina. Jadi sepanjang jalan tuh otak tuh mikir, terus saya pikir saya aja, ternyata kemarin Bapak khotbah juga dia bilang dia juga mikir. Jadi kita tuh perjalanan stres ya saudara ya, nanti bagaimana di kostum, nanti bagaimana, terus saja bagaimana. Dan benar waktu pulang pun saya mikir, waduh besok pagi pulang, hari ini habis gereja kita harus PCR. Saudara tahu satu orang PCR berapa? $300.
Itu saya kalkulasi ke 14.000, itu berarti 4.500.000 satu orang, berdua sudah 9 juta, dapat Grand Max 1 second. Ya kan? Itu gelo sekali hati itu, aduh kok perjalanan ini begini ya. Tetapi saya selama di sana saya diingatkan Tuhan perkara lama, awal-awal ya, perkara lama yang menjadi favorit dan menjadi bukunya Pak Paulus, yaitu kenapa kamu masih hidup, kenapa kamu memiliki apa yang kamu miliki, kenapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Itu hidup lagi di dalam saya, saudara. Itu hidup lagi dan saya sharing itu. Kemudian ada kalimat yang mengatakan yes you. Saya mikir dalam perjalanan, ada buku, kita dua nonton khotbah gitu di TV, terus ada tulisan yes you. Yes you itu berbicara banyak sekali kepada saya. Berbicara banyak, yes you. Ini bukan orang lain, ini saya. Yes you berarti saya, menyangkut saya siapa, saya ini apa yang saya lakukan, kenapa saya ada di sini, kenapa begini, karena itu saya mikir terus saya pikir sambil saya baca firman. Nah, firman yang betul-betul Pak Paulus lama nggak apa-apa ya, cuek aja ya. Jadi firman yang betul-betul menjadi kekuatan buat saya seumur hidup saya pikir selama ini sudah dilakukan, tetapi ini seperti hidup kembali. Dan waktu saya baca Yes You itu, kemudian saya baca firman ini, benar-benar nyantol ya untuk kehidupan saya. Kehidupan saya berarti kehidupan saudara juga. Saya mau berbagi supaya saudara juga punya pikiran bahwa hidup ini untuk apa? Supaya lebih jelas. Kenapa? Karena ada banyak orang yang mati kok kita belum mati. Jadi semuanya adalah kasih karunia. Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Ini penting banget buat saudara. Saya baca ini berulang-ulang tapi enggak ada rema yang benar-benar hidup. Nah, hari ini hidup banget. Semuanya adalah kasih karunia. Jadi saya juga hubungkan dengan coklat ya. Saya punya kisah coklat ini enggak gampang, saudara. Kita conference pagi sampai malam, pulang ke hotel itu jam 21.30 ya kan, habis dinner dan pokoknya waktu tidur kita kurang. Dan di sela-sela itu ada break sedikit aja, kita lari saudara pakai Uber itu ya, lari ke supermarket, ke Target ya, beli coklat. Itu belinya nggak pakai lihat lagi, udah main nyamber aja gitu, terus bayar. Pokoknya ada oleh-oleh yang jadi waktu saya itu sacrifice saya buat coklat ini loh yang berat gitu. Saya nggak mau beli, buat diri saya aja saya nggak beli. Pokoknya untuk anak-anak saya, untuk staff saya tuh saya pikirin, saya beli nyamber beli. Belum lagi pesanan anak-anak kan, nyarinya susah keliling itu. Kalau Tiara kan kita udah tahu tempatnya ya, tinggal gini. Jadi memang sacrifice untuk beli coklat itu yang setengah mati. Terus hilang semuanya nggak ada gitu kan, gemes sekali gitu ya. Baca ini semuanya adalah kasih karunia. Kalau kasih karunia artinya itu kita tidak punya kehendak buat diri kita sendiri. Pak Paulus bilang, saya sih maunya Pak Roni ambil dong itu jam, tapi situasi kondisi nggak bisa. Nggak bisa gitu. Nah, kasih karunia itu seperti itu. Kita tidak mampu melakukan apa yang kita akan lakukan. Semua hanya Tuhan. Tuhan yang ngatur gitu loh, Tuhan yang menulis hidup kita nggak bisa ngapus, kita nggak bisa merubah, itu kasih karunia. Saya mau sedih 3 hari ini ya soal coklat, mau ngapain? Saya mau khawatir, mau ngapain? Nggak ada yang bisa merubah apapun kecuali kasih karunia. Nah, ketenangan, Pak Paulus tuh tenang banget dari awal. Pak kayaknya nih coklat hilang loh, saya bilang gitu, nggak ada satu kresek. Oh mungkin EJ tadi waktu lihat EJ foto-foto itu makanan Amerika, jadi EJ tuh punya nostalgia, lihat ini, wah ini waktu saya SD, lihat ini waktu saya nggak bisa breakfast saya makan ini, jadi dia seperti di negaranya, di kampungnya gitu. Aduh masih ada banyak lagi EJ, saya tuh pengen kasih lihat EJ, ada satu coklat putih yang dia suka, aku juga suka, itu belinya nyicil saudara. Kesini lihat ada satu, beli satu dulu, nanti kayaknya harus beli lagi di tempat lain gitu. Jadi hilang semua itu nggak ada. Nah, saya belajar semua itu karena kasih karunia. Hidup kita, action kita, langkah kita, cara pikir kita itu harus connected to kasih karunia. Bahwa hidup kita ini adalah kasih karunia. Kalau kita, ini yang saya pelajari, kalau kita hidupnya sudah terhubung dengan kasih karunia, artinya ngerti apa itu kasih karunia, wow, gak usah takut, gak usah khawatir.
Ini kasih karunia, saya nggak punya apa-apa tapi saya punya kasih karunia. Luar biasa, bahagianya itu seperti itu. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Berarti ada kehendak dunia, ada kehendak surga. Nah, kita diminta untuk mengikuti kehendak surga, kan gitu. Ini saya lengkap ya, saya lewatin ayat yang ke-7. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Tegas banget. Ini saya gedein nih. Ya, di dalam Kristus Yesus, nggak ada di dalam nama Paulus Wiratno, nggak ada di dalam nama Mercy Indonesia, nggak ada. Di dalam Kristus Yesus artinya apa? Pribadi saudara dengan Kristus. Saudara kerja atau pelayanan di Mercy nggak dapat apa-apa, bukan salahnya Mercy. Karena semua itu kasih karunia antara saudara dengan Tuhan. Saudara melayani dimanapun bukan karena tempat atau kondisi di situ atau pelayanan yang hebat di situ saudara diberkati atau tidak diberkati. Tetapi bagaimana saudara terhubung dengan kasih karunia itu. Kalau kita sadar kasih karunia itu, wow, kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, saya benar-benar diberkati banget. Kekayaan dan kelimpahan kasih karunia itu apa? Gak ngerti kita kan? Kita, oh saya bisa gini karena kasih karunia, itu ngomong doang. Tapi kalau saudara mengerti betul dan menghidupi itu, wow, saudara menjadi orang yang berbeda. Berbeda banget. Saudara lihat saya berbeda gak hari ini? Beda dong, ini dalam banget gitu loh, kualitas banget. Ya, I don't care. Amin. Yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu. Bukan imannya Bu Ari menyelamatkan saya, no. Bu Ari bisa bersaksi apa saja tapi depend on me. Aku punya kasih karunia itu mahal banget. Saudara harus berdoa untuk memiliki kasih karunia, minta sama Tuhan. Tuhan berikan aku kasih karunia. Dan kita meresponi, amin. Itu bukan hasil usahamu, ya kan? Saudara diselamatkan karena iman, itu bukan hasil usahamu atau usaha siapapun, tetapi itu pemberian Allah. Pemberian Allah, saya punya kado, saya punya hadiah. Ada yang mahal-mahal saya bawa juga buat saudara satu-satu semua dapat. Itu gak hilang saudara. Haleluya, untung dia gak ngambil itu. Nah saya bilang terserah saya. Mau kasih Bu Ari yang mana, mau kasih Devi yang mana, mau kasih Pak Adi yang mana, terserah saya pilih. Saudara gak boleh milih, saya yang mau kasih. Saudara terima aja, lah kalau saudara gak mau terima, ya itu urusanmu. Saya ambil balik, saya kasih orang lain. Ya kan, bodoh kali. Ya kan, gak mau hadiah dari saya, ya kan. Nah seperti itu. Jadi keselamatan itu bukan hasil usahamu. Berkat-berkat itu bukan hasil usahamu, tetapi karena kasih karunia yang Tuhan berikan. Pak Paulus sampai nangis mendengarkannya. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang bermegah diri. Wow, saya belajar lagi, kasih karunia itu tandanya adalah kerendahan hati. Orang-orang yang dipenuhi kasih karunia, mereka orang-orang yang rendah hati. Mereka orang-orang yang rendah hati itu kelihatan dari mimiknya loh. Ya, saudara lihat ini rendah hati banget nih. Orang-orang rendah hati adalah orang-orang yang friendly, orang-orang yang ramah satu dengan yang lain. Orang-orangnya bisa memikirkan orang lain dan tidak memikirkan dirinya sendiri. Amin. Amin. Ayat yang ke-10 lebih bagus lagi. Setelah saudara menjadi orang-orang yang rendah hati, apa sih explain-nya, apa sih buktinya, ya kan? Apa buktinya kalau saudara itu orang yang rendah hati? 10 ini penting banget, lihat kalau saudara sudah ada di ayat 10 ini, saudara adalah orang-orang yang dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Ayat 10 katakan, karena kita ini buatan Allah, saudara sadar saudara itu buatan Allah, diciptakan oleh Allah, di dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk, ini purpose-nya saudara diciptakan, saudara ada hari ini, purpose-nya adalah, tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaan baik, berarti ada pekerjaan jahat. Pekerjaan baik, saudara yang tahu mana itu pekerjaan baik atau jahat. Yang dipersiapkan Allah, yang berhubungan dengan kasih karunia tadi, yang berhubungan dengan Allah tadi. Kemudian
di sini ada lanjutannya. Yang dipersiapkan oleh Allah sebelumnya, artinya sebelum kita lahir, saudara itu adalah pola yang sudah dibuat Allah. Jadi waktu saudara lahir, saudara harus ikut agenda Allah. Disiapkan Tuhan sebelum saudara ada. Sebelum saya ini ada gitu ya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam kebenaran firman, di dalam guideline, di dalam manualnya Allah. Apa manual? Apa? Tuntunannya Allah. Jadi hidup kita tidak kepada diri kita sendiri. Itu yang namanya kasih karunia. Dan kasih karunia itu hadiah dari Tuhan. Tidak semua orang bisa mengerti apa itu kasih karunia. Jadi jangan pernah khawatir kepada apa yang menjadi hidup masa depanmu, harapan-harapanmu, yang sakit, yang khawatir. Jangan khawatir, jangan sakit lagi. Katakan kepada jiwamu, jangan sakit. Kalau memang kita harus olahraga untuk menyembuhkan sakit, kita olahraga lah. Kalau kita harus diet, diet lah, ya kan, supaya kita sehat. Ya kan, jangan ditabrak. Jangan mau-mau kita sendiri. Kita harus punya pengetahuan untuk bagaimana mensupport kasih karunia ini. Amin. Jangan sembarang, aku hidup dengan kasih karunia, aku hidup dengan anugerah, aku hidup dengan luar biasa di dalam Tuhan. Tapi hidup kita sembarangan, hidup kita nabrak-nabrak, gak boleh nyuri kok nyuri, ya kan? Gak boleh nilep kok nilep misalnya gitu, gak boleh bohong kok bohong, itu namanya sudah tidak di dalam kasih karunia lagi. Jadi mari kita hidup betul-betul di dalam kasih karunia Allah, sehingga hidup kita diberkati melimpah. Sesuai apa? Sesuai kekayaan kasih karunia. Saya lagi mau menggali apa itu maksudnya kekayaan kasih karunia. Bingung kan? Apa maksudnya sih Tuhan? Kekayaan dalam kemuliaan kasih karunia, apa itu? Kita pikir kasih karunia hanya keselamatan doang. Untuk menuju kepada keselamatan ada apa di situ? Amin? Amin? God is good. Perjalanan luar biasa, saya menikmati ketemu donor-donor yang lama yang sudah enggak terkonek, sekarang terkonek lagi dan berkat Allah sudah dipersiapkan. Amin. Allah mempersiapkan bagian Allah, kita persiapkan bagian kita. Semangat. Amin. Jadi saya mengamati Ibu Yeye ini orangnya suka memperhatikan orang. Jadi yang membuat dia tidak bisa tidur bukan masalah coklatnya. Karena dia sudah disiapin, ya kan. Semua dapat coklat satu-satu, tahu-tahu enggak tahu lagi dimakan orang nih kelihatannya coklatnya. Ya kan? Jadi saya yakin ada dua kemungkinan memang karena Anda belum layak makan coklat itu. Atau mungkin kurang berdoa. Siapa yang berdoa supaya ada oleh-oleh coba? Enggak berdoa kan? Iya kan? Saudara enggak ada yang berdoa, Tuhan tolong gerakkan Ibu Yeye supaya waktu pulang bawa oleh-oleh. Coba ada yang berdoa begitu tidak? Ada yang berdoa tidak? Enggak ada. Enggak ada, makanya diambil oleh orang. Nah saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari Pak Jack Graham. Pak Jack Graham. Pak Jack Graham adalah gembala sidang yang salah satunya menjadi pembicara dalam acara seminar atau conference itu. Dan beliau adalah gereja yang paling, boleh dibilang orang semua mengatakan core-nya paling bagus di Amerika. Kalau saudara lihat Preston Hood Baptist Church di Dallas, saudara akan lihat luar biasa, 48.000 jemaatnya. Dengan core orkestra dan sebagainya tiap minggu. Nah, kami mengunjungi yang lain yang di gerejanya Pastor Jeffrey yang pembinanya atau mentornya Donald Trump. Dia yang mendoakan pemindahan Tel Aviv ke Yerusalem, itu dia Pak Jeffrey. Itu juga bagus sekali saudara-saudara. Di sana orang kalau ibadah yang melayani tidak asal-asalan. Betul-betul dipersiapkan dengan baik, luar biasa. Nah, yang membuat saya tertarik adalah Pak Jack Graham ini jujur sekali, dia pernah depresi. Jadi 10 tahun lalu dia mengalami depresi. Saudara bisa membayangkan jemaat 48.000. Sebagai gembala sidang, dia mengalami depresi dan karena depresi dia menderita kanker prostat. Saudara bisa membayangkan dalam situasi sakit,
Dia masih ingin supaya jemaatnya tidak panik. Maka waktu dia tahu bahwa dirinya harus operasi prostat, dia diam-diam tidak memberi tahu satu pun jemaat. Dia seolah-olah cuti padahal dia sedang operasi prostat. Nah, saudara-saudara, yang membuat saya tertarik adalah di akhir dari acara itu semua dikasih kesempatan untuk bertanya. Jadi saya pada akhirnya penanya pertama kali, Pak Jack Graham, apa yang membuat Anda bisa pulih dari depresi yang begitu dalam? Mereka bilang deep depression. Dan itu bukan hanya pendeta Jack Graham, karena banyak pendeta yang mengalami burnout. Banyak orang yang masuk dalam pelayanan, gembala sidang, wakil gembala, burnout, worn out. Itu banyak sekali di Amerika. Dan saudara-saudara, kalau gembalanya burnout karena tuntutan peran, tuntutan pelayanan, saudara bisa membayangkan beban pelayanan itu luar biasa. Nah, itulah sebabnya kita harus belajar bagaimana untuk memanage stres, karena stres bisa mendatangkan sakit. Kanker prostat yang diderita oleh Pak Jack Graham ada hubungannya dengan depresi yang dia alami. Dan dampaknya kemana-mana. Dia menjadi suka menyendiri, tidak mau bicara, dan dia menjadi ada pikiran-pikiran bunuh diri, tidak ada gairah untuk hidup, tidak ada gairah untuk berdoa. Itu tanda Anda sedang depresi. Ya kan, kalau sudah tidak gairah untuk bangun pagi, tidak semangat baca firman, tidak mau melakukan sesuatu, bawaannya negatif, selalu pesimis menatap masa depan, Anda sedang depresi. Kalau itu dibiarkan terus menerus selama 6 bulan sampai 9 bulan, sebentar lagi saudara mengong. Tahu mengong? Gila. Saudara bisa gila. Atau jalan di jalan-jalan, tidak menyadari kalau tidak ada satupun selembar pakaian yang bersamanya. Terus ketawa sendiri. Saudara pernah lihat orang yang ketawa sendiri, ngomong sendiri di jalan-jalan, dan dia tidak malu. Ya kan? Karena sudah menjadi sampai penyakit jiwa yang parah sekali. Nah, saudara-saudara, tidak sedikit pelayan Tuhan yang mengalami depresi. Dan kalau saudara sudah sampai di titik ini, saudara harus belajar untuk memulihkan diri. Saya tidak tahu dengan saudara-saudara yang sedang menonton ini, kalau saudara sudah bawaannya negatif, tidak bergairah menjalani hidup, pikirannya hanya satu, mau mengakhiri hidup ini, atau saudara selalu pesimis dengan keadaan, saudara sedang dalam keadaan yang sangat parah, segera memulihkan. Pertanyaan saya, bagaimana Pak Jack Graham bisa pulih? Jawabannya hanya satu, back to the words. Paulus, back to the words. Kembali kepada firman Tuhan. Dia sudah terapi, sudah mendatangi ahli jiwa, sudah ikut seperti perawatan klinis dan sebagainya. Tapi di akhir, di ujung-ujungnya dia mengatakan kembali kepada kebenaran firman Paulus. Dan di dalam bukunya saya membaca, dia mengatakan karena firman itu memberikan 3 hal. 1, firman itu memberikan kebenaran. Back to the truth. Termasuk back to the truth, apa sih yang membuat orang depresi? Apa sih yang membuat orang menjadi stres? Apa yang membuat Anda sehingga hidupnya penuh dengan beban? Waspadai beberapa hal ini. Stres. Ya kan? Mengapa Anda stres? Karena Anda menanggung beban yang bukan milik Anda. Yang seharusnya diserahkan kepada Tuhan Anda bawa. Bukankah Tuhan mengatakan serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan? Bukankah Yesus yang pernah mengatakan, the truth mengatakan, kebenaran mengatakan, hai marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kebenaran mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu the truth, kebenaran. Jadi kalau Anda stres, kemungkinan Anda tidak hidup dalam kebenaran. Apa yang membuat saudara stres sekarang? Coklat hilang?
Hiduplah dalam kebenaran. Serahkanlah segalanya dalam tangan Tuhan. Amin. Jangan sampai gara-gara coklat hilang, Anda kehilangan tidur 3 malam. Bagaimana Bu Yeye? Saudara, segala perkara bisa ditanggung di dalam dia. Dia itu siapa? Logos. Pada mulanya adalah Logos, firman. Jadi semua persoalan hidup saudara bisa diselesaikan di dalam firman. Mengapa Anda stres, mengapa Anda depresi? Karena Anda tidak hidup di dalam firman. Coba, apa yang membuat saudara stres? Tidak bisa bayar utang, Pak. Ya kan? Kenapa saudara utang? Karena saya pengen supaya bisa membeli ladang, bisa bangun rumah, tapi di atas utang. Misalkan. Kenapa? Oleh karena saya supaya dianggap, wah saya ini sudah berhasil di atas utang. Saudara melanggar kebenaran, dan pada akhirnya saudara menderita beban karena pelanggaran itu sendiri. Waspadai, ketika Anda melanggar, Anda akan kena upah dari pelanggaran. Semua yang namanya pelanggaran ada upahnya, termasuk melanggar kebenaran, Anda menanggung stres. Back to the words. Amin. Ada yang terbeban oleh karena menanggung rasa bersalah? Datanglah kepada Tuhan dan minta ampun kepadanya, bereskan persoalan saudara supaya tidak ada rasa bersalah. Semua bisa diselesaikan di dalam kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau saudara terikat oleh masa lalu, terikat oleh rasa bersalah, terikat oleh barangkali pikiran-pikiran yang tidak benar atau ikatan kebiasaan yang menghancurkan, jawabannya hanya satu, back to the word. Dan saya mengaminkan itu, saudara. Waktu mau pulang nih, sehari sebelum pulang dari Los Angeles ini, bagaimana kalau karantina 8 hari? Ya kan? Bagaimana kalau karantina 5 hari, sudah baca-baca di Pak Adi sudah kirim nih, katanya ada kabar baik tinggal 3 hari dan sebagainya. Tetap karantina. Jadi saya dengan ibu berdoa dan saya back to the word, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Saya telepon teman, Pak saya perlu bisa karantina mandiri. Dengan cara yang luar biasa, Tuhan bekerja. Dan terima kasih Pak Roni dengan Vinus yang kerja sampai jam 2 pagi ya, untuk menulis surat. Ya. Jadi orang yang menolong saya bilang, Pak ini baru terjadi. Dulu saya 3 minggu sebelumnya harus menulis surat. Ini Bapak 12 jam bagaimana bisa? 12 jam sebelum Bapak pulang baru nulis surat seperti ini. Tapi cara Tuhan itu luar biasa. Serahkanlah kepada Tuhan. Saya sudah bilang, kalau dikabulkan, puji Tuhan, tidak dikabulkan, retreat di hotel. Ya kan? Cuman waktu lihat kan paketnya mahal-mahal. Karantina di hotel itu mandiri itu mahal-mahal, saudara. Hal-hal seperti itu kita bisa serahkan kepada Tuhan. Belajar hidup kembali pada yang benar, maka saudara akan bebas dari segala stres. Nah kalau saudara sampai hari ini kalau masih ada sesuatu yang membuat saudara stres, tolong jujurlah dengan dirimu sendiri. Saya mau mengatakan ini bagus sekali pernyataan ini, kita lanjutkan besok ini pembahasannya, tapi ini pelajaran yang sangat luar biasa. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Katakan kepada teman saudara. Yang kedua, revealing your feeling is the beginning of healing. Coba, bisa enggak dalam bahasa Inggris? Revealing your feeling is the beginning of healing. Berani mengungkapkan perasaan adalah awal kesembuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang mandek berhenti di dalam diri saudara, saudara tahan, saudara sembunyikan, saudara tutup-tutupi, yang jadi korban adalah Anda. Sebentar lagi Anda kehilangan sukacita.
Maka kalau ada sesuatu mungkin di masa lalu, mungkin sesuatu kesalahan, kegagalan di masa lalu yang pernah kita buat, be open, terbuka dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Kita semua pernah melakukan kesalahan, kita semua pernah melakukan kegagalan, kita semua pernah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi ketika kita kembali kepada firman, terbukalah dengan Tuhan, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Pernah menyembunyikan dosa? Percuma Anda menyembunyikan dosa, karena Tuhan itu Maha tahu dan melihat. Ya kan? Iya Pak, kalau Tuhan Maha tahu, tapi saya harap istri saya tidak tahu. Istrimu yang dekat dengan Tuhan, dia berdoa bisa diberitahu oleh Tuhan. Jadi percuma saudara menyembunyikan, ya kan? Jadi lebih baik kita terbuka dengan Tuhan supaya hati kita bebas, tidak ada pergumulan, tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Berbahagialah orang yang hidup transparan apa adanya dan tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Karena orang yang menyembunyikan sesuatu itu stres. Stres. Ya kan? Coba misalkan Abi, dia menyembunyikan HP saya. Diam-diam dia ambil HP saya. Kalau ketemu saya dia pasti akan deg-degan tuh. Ya, Pak Paulus datang, Pak Paulus datang. Ya kan? Dia sembunyi. Ya. Dia kalau dengar suara saya dia mau lari, dia mau sembunyi. Ya kan? Karena ada sesuatu yang tidak beres. Nah coba saudara-saudara, kalau Anda berlaku seperti ini bertahun-tahun, saudara akan stres. Jadilah transparan. Kembali kepada firman. Karena waktu kita kembali kepada firman, kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memulihkan hidup kita. Back to the words. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh firman Tuhan. Kasih tahu saya persoalan apa dalam hidup saudara yang sampai hari ini belum selesai. Kasih tahu. Karena firman adalah jawaban. Di dalam firman ada kemerdekaan. Di dalam firman ada kekuatan. Di dalam firman ada pemulihan. Di dalam firman ada kesembuhan. Kasih tahu saya. Oh Pak, saya dikecewakan oleh dia. Dia sudah lari dengan orang lain. Apakah dia bisa kembali kepada saya? Tuhan mengatakan, bersyukurlah kamu karena kamu tahu dia pengkhianat sebelum kamu nikahi dia. Kamu tidak tahu bahwa saya sudah menyediakan yang terbaik bagi kamu. Tapi saya tidak bisa hidup dengan dia. Bohong. Mengerti maksudnya? Hidup ini hanya sekali, tidak usah merekayasa macam-macam. Tidak usah bersandiwara, jadilah apa adanya, hidup dengan kebenaran firman. Amin. Haleluya, tidak usah jaim. Saudara juga tidak tahu jaim itu apa coba. Jaga image. Wow, saudara jalan seolah-olah diatur jalannya supaya terkesan saudara orang hebat. Ya, supaya seperti orang yang punya urapan, ngomongnya diatur, volumenya juga diatur. Saudara-saudara. Haleluya. Tuhan. Saudara stres nanti, dengar baik-baik. Jadilah seperti dirimu sendiri. Amin. Haleluya. Jadi begini, saya tutup dengan ini. Kembali kepada firman. Maka saya membacakan ayat ini. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Ingat baik-baik, hafalkan ayat ini, Yakobus 1:25. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini janji firman Tuhan. Maka berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Hafalkan ayat ini, saudara. Supaya waktu Anda stres, waktu Anda depresi, waktu Anda kalut, waktu hatimu galau, kembali kepada firman. Back to the words, kata Pak Jack Graham. Dan itu benar. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami tahu masing-masing sedang diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, masalah. Setiap hari kami berjumpa dengan masalah, kadang-kadang tidak diundang masalah itu datang. Tetapi kami juga tahu bagaimana cara menghadapi setiap masalah, kembali kepada firman Tuhan. Karena di dalam kebenaran firman ada kemerdekaan. Firman itu memerdekakan, firman itu menyembuhkan, firman itu menguatkan, firman itu membuat iman bertumbuh, firman itu membuat kami pada akhirnya terlindungi dari keputusan-keputusan yang salah. Kami berdoa buat semua saudara-saudara kami yang sedang menonton, semua saudara-saudara kami yang mendengarkan lewat radio. Tuhan, aku berdoa agar hari ini menjadi hari pewahyuan, yaitu firman itu menjadi rema. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sudah menuliskan pokok-pokok doa, nanti Pak Yohanes akan berdoa. Dan saudara-saudara saya yakin ada banyak sekali nih saudara-saudara kita yang menuliskan pokok-pokok doa. Kami tetap berdoa, tim juga berdoa agar kuasa Tuhan berlaku untuk kehidupan saudara. Pak Yohanes silakan berdoa. Mari saudara-saudara, saya minta saudara berdiri juga semua jemaat yang ada. Berdiri, angkatlah tanganmu, mendoakan saudara-saudara kita yang perlu bantuan doa. Haleluya. Haleluya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada banyak pokok-pokok doa yang kita akan doakan pagi ini. Tapi sebelumnya kita akan membacakan beberapa permohonan doa saudara dari saudara Sigit Adiwijaya dan Wulan Mananeke yang minta didoakan supaya status tanah hibah itu semakin diperjelas. Kita akan doakan saudaraku. Kemudian untuk Ibu Roidi Siburian yang minta didoakan karena sakit tekanan darah tinggi. Ibu Nurlince Aritonang yang minta didoakan juga sakit telinga yang sudah lama, kita akan doakan. Kemudian untuk anaknya yang minta jodoh dan minta keturunan supaya Tuhan juga jawab. Kemudian saudara Ruben Uban yang minta didoakan tanggal 12 ini mau pemberkatan nikah. Kita akan berdoa untuk Ibu Emarida Pardosi yang sudah 1 bulan ini batuk supaya disembuhkan. Kemudian Ibu Yohana Tibe Mangalo yang minta didoakan supaya keluarganya dipulihkan. Ibu Tantri Diga yang sedang ada masalah dengan keuangan supaya Tuhan campur tangan sehingga masalahnya cepat selesai. Ibu Rambu RT yang minta didoakan supaya diberikan kesehatan suami, istri dan usaha kecilnya. Kita akan berdoa untuk Ibu Riani Sibua yang minta didoakan supaya ada keturunan. Ibu Seli Duma Pedang yang minta didoakan juga supaya keluarganya diberkati. Ibu Romaida Situmeang yang minta didoakan supaya anaknya diberikan pekerjaan dan kasih karunia. Ibu Elin Muin Sonbait yang minta didoakan karena ada rasa sesek di dada dan jantung selalu berdebar-debar. Mari kita akan berdoa bersama-sama saudara. Saudara yang sudah menuliskan pokok-pokok doa. Kami yang ada di studio bersepakat kami menyatukan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kesembuhan. Bagi saudara yang sakit, tumpangkan tangan di bagian yang sakit dan katakan, aku disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang maha kuasa yang sanggup melakukan segala perkara. Oh, haleluya, kami perkatakan kesembuhan demi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus engkau sudah disembuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan yang sudah dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya, Bapa kami juga berdoa. Mereka yang menantikan keturunan, yang menantikan teman hidup, yang menantikan jodoh, biarlah Tuhan memberikan tepat pada waktunya. Oh Bapa kami percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan memberikan pada waktunya Tuhan. Kami percaya Bapa kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengharapkan terobosan keuangan. Yang sekarang ini ada masalah hutang piutang, Tuhan Kau campur tangan. Tuhan memberikan solusi dan memberikan hikmat untuk menyelesaikan tanggungan ini. Kami percaya tangan Tuhan sanggup memberkati, menolong usaha apapun Tuhan. Kejujuran mereka, keterbukaan mereka, keseriusan mereka Bapa di surga. Tuhan Kau akan bimbing mereka, Engkau akan tuntun mereka Bapa.
dalam menyelesaikan setiap tanggungan-tanggungan Bapa, kami juga berdoa mereka yang memerlukan terobosan-terobosan dalam kehidupan. Biarlah setiap firman yang didengar itu akan benar-benar menjadi rema, menjadi pewahyuan dalam kehidupan mereka. Dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur untuk anak-anak-Mu yang sudah Kau sembuhkan, yang mereka ingin menyerahkan hidup mereka untuk melayani Engkau, yang menyerahkan sisa hidup mereka untuk Engkau Bapa di sorga. Tuhan, Kau akan buka jalan sehingga benar-benar anak-anak-Mu menemukan panggilan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur Engkau baik. Engkau baik Bapa, kami menyerahkan sepanjang hari ini, biarlah kasih karunia Tuhan memimpin kami, anugerah-Mu memimpin kami Bapa, sehingga apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil Bapa, dan kami menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk, terima kasih buat kesetiaan Bapak dan Ibu. Terus nantikan keajaiban dan mujizat Tuhan, dan terus hubungi kami di nomor-nomor yang sudah kami terahkan, kami cantumkan. Saudaraku bisa konseling maupun minta dukungan doa. Terus dukung dalam pelayanan Yayasan Mercy Indonesia, dan dukungan saudara bisa saudara salurkan melalui rekening-rekening yang sudah kami cantumkan di nomor-nomor ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tetap sepanjang seminggu ini kita akan mengadakan siaran langsung bersama dengan Pastor Paulus Wiratno. Tuhan memberkati. Shalom.